Hey, selamat datang di channel Ringkas Movie. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang dibintangi oleh Pak Tua Liam Neeson. Ini merupakan salah satu aktor favorit Mimin. Film ini berjudul Memory yang dirilis tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Martin Chambers yang membuat banyak film-film terkenal sebelumnya seperti The Legend of Zorro, The Mask of Zorro, Green Lantern, Vertical Limit, film Agent 007 Golden Eye, Casino Royale, hingga film Jackie Chan The Foreigner. Dan film kali ini menceritakan kisah seorang pembunuh bayaran yang mempunyai penyakit lupa ingatan. Bagaimana kisahnya? Bagi anak kos, jangan lupa tidur jika lapar di akhir bulan. Cekidot. Kisah diawali dengan seorang lelaki tua yang bernama Alex Lewis yang baru saja sampai di tempat kerjanya di sebuah rumah sakit. Dia sedang merapikan sebuah kamar pasien seorang ibu yang sedang mendapatkan kunjungan dari anak laki-lakinya. Namun tiba-tiba baru juga mulai filmnya ini, udah main bunuh aja. Ternyata Alex adalah pembunuh bayaran yang menyamar sebagai petugas bersih-bersih. Ketika Alex kembali ke mobilnya, ia seperti kelupaan sesuatu, yaitu kunci mobilnya. Yang mana pada sebelumnya dia sengaja meninggalkan kunci tersebut di dalam mobil saat pertama kali sampai di rumah sakit tersebut, yang ternyata ada di sakunya. Lalu scene berpindah di sebuah daerah perbatasan antara Amerika dan Meksiko, yaitu El Paso, di mana Papa Leon, seorang germo PSK, kalau di Indo adanya Mami Leon kali ya, sedang berbincang dengan calon pelanggannya yang bernama Vincent, seorang agen FBI yang menyamar untuk mengungkapkan kasus perdagangan manusia di perbatasan Meksiko dan Amerika yang sudah 11 bulan ini mereka selidiki. Setelah basa-basi dan mendapatkan uang dari Vincent, Papa Leon pun berlalu pergi, mempersilahkan tamunya itu untuk menikmati dagangannya tersebut, yang sebenarnya adalah anaknya sendiri yang bernama Beatrice yang sedang asik menggambar. Ketika ia mengajaknya mengobrol, Beatrice malah tidak ingin basa-basi. Ia langsung mengajak Vincent ke kamarnya. Di dalam kamar, Beatrice mencoba membuka baju Vincent, namun ia menolak karena ingin mengobrol dulu. Sayangnya Beatrice sudah terlanjur membuka baju Vincent, dan Beatrice pun terkejut melihat sebuah alat penyadap yang tertempel di badan Vincent. Beatrice pun segera memanggil Papa Leon dan ia datang dengan membawa senjata. Dari luar rumah, rekan Vincent agen FBI lain yang bernama Linda dan polisi rekanan mereka dari Meksiko bernama Marquez sudah dari awal mendengar apa yang terjadi dan mereka pun langsung masuk karena penyamaran mereka sudah terbongkar. Papa Leon yang panik langsung menyandera Beatrice. Vincent mencoba menenangkan dan tiba-tiba Beatrice menggigit tangan papanya. Vincent yang melihat kesempatan langsung berlari menuju Papa Leon dan mendorongnya hingga mereka jatuh dari lantai 2 melalui jendela dan mendarat di sebuah atap mobil hingga Papa Leon pun mati. Karena kejadian ini, bos agen FBI yang bernama Gerald pun marah karena mereka mengacaukan investigasi selama 11 bulan ini. Vincent saved life, sir. The fucker was gone got messed. I don't care, Armistead. What I care about is an 11-month investigation that has taken considerable resources. Lalu kita berpindah pada Alex yang sedang mengunjungi temannya yang bernama Mauricio. Dan temannya itu adalah orang yang selalu memberikan pekerjaan untuk Alex, yang mana pekerjaan tersebut selalu tentang membunuh seseorang. Dan kali ini Alex harus membunuh 2 orang. Namun ketika Mauri memberinya pekerjaan tersebut, Alex malah menolaknya karena dia ingin pensiun. Ketika Mauri menanyakan tentang saudara Alex, yang mana sebenarnya itu seperti gertakan untuk Alex, akhirnya Alex mengambil pekerjaan tersebut. Lalu Alex pun berangkat ke El Paso, di mana pekerjaan barunya akan dimulai. Di sebuah hotel, kita melihat Alex tampak sedang menulis sesuatu pada lengannya, karena sebenarnya Alex memiliki penyakit Alzheimer yang mulai parah, sehingga dia sulit untuk mengingat sesuatu. Lalu dia bertemu dengan seorang penghubung klien yang bernama William yang memberikan informasi tentang orang yang akan dibunuhnya. Setelah Alex mendapatkan informasi tersebut, dia pun pergi. Lalu Alex pun segera beraksi. Dengan mudah Alex langsung masuk ke dalam rumah sang target yang bernama Alice, dan Alex pun segera meminta benda yang ada di brankas Alice. Entah apa itu. Sambil menodongkan senjata, tiba-tiba saja anak perempuan Alice datang dan sontak Alex yang terkejut langsung memiting
Alice hingga membuatnya tewas. Dan anaknya tersebut tak tahu apa yang terjadi. Alec pun mendapatkan apa yang ada di dalam brankas tersebut. Keesokan harinya, Alec lalu mengunjungi saudaranya di sebuah panti jompo yang mana saudaranya tersebut mengidap penyakit Alzheimer yang sudah akut, sama seperti dirinya. Saudaranya tersebut hanya bisa duduk di kursi roda dengan tatapan yang kosong meski Alec mengajaknya bicara. Lalu kita berpindah kembali pada Vincent dan Beatrice yang kini ada di penampungan imigran gelap. Vincent mencoba untuk membantu Beatrice agar mendapatkan tempat yang layak karena sesungguhnya agen Vincent ini memiliki niat yang baik. A special visa for people like you to stay in the U.S. while we work. I'm gonna have you transferred to Child Protective Services, okay? Te mereces algo mejor, Beatrice. Mereka pun tiba di sebuah rumah panti asuhan yang akan ditinggali Beatrice. Saat tiba di rumah tersebut, ternyata Alex sudah memata-matai mereka. Orang yang harus dihabisi oleh Alex berikutnya ternyata adalah Beatrice. Malamnya, Alex mulai beraksi. Seperti biasa, tidak ada rumah yang susah untuk dibobol oleh Alex. Lalu, ketika Alex sudah berada di dalam kamar Beatrice dan hendak mengeksekusinya, Alex mengurungkan niatnya karena melihat Beatrice hanyalah anak yang masih belia. No, no he hecho nada, perdón. Alex pun segera pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Alex bertemu dengan William di sebuah toilet umum. Ketika William tiba di tempat tersebut, tiba-tiba Alex menyerangnya. Alex marah karena targetnya adalah anak di bawah umur. Lalu dia mengancam, jika William tidak membatalkan kontraknya, maka dia tidak akan memberikan benda yang didapatnya dari Alice, yang ternyata adalah flash disk. Kemudian kita diperlihatkan bahwa bos dari William ini adalah seorang wanita yang bernama Devana Silman. Diketahui bahwa Devana adalah seorang pejabat yang sangat berpengaruh di kota ini. William memberitahu melalui telepon bahwa Alex ingin membatalkan kontraknya, yang membuat Devana marah kepada William dan harus menyelesaikan misi ini dengan cara lain. Lalu kita berpindah pada agen Vincent, di mana ia sedang berada di sebuah TKP pembunuhan yang membuat dia sangat kesal karena korbannya adalah Beatrice. Lalu scene berpindah pada Alex yang sedang berada di sebuah bar yang terlihat cekcok dengan seorang pria karena pria tersebut mabuk dan mengganggu seorang wanita yang bernama Maya yang duduk tak jauh di sebelah Alex. Alex menyelamatkan Maya dari pria tersebut dengan menghantamkan wajah pria itu ke meja bar hingga pria tersebut pun pergi. Sebagai tanda terima kasih, Maya membantu Alex untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, ketika Alex hendak pergi dari kamar hotel dan berpamitan pada Maya, ia melihat berita di TV yang mengangkat kasus kematian Beatrice. Sontak Alex kaget dengan kejadian tersebut dan segera pergi menuju mobilnya di parkiran. Alex yang memang sudah menggeluti dunia kejahatan sejak lama, dia mengetahui ada seseorang yang sedang mengintainya dan ia menemukan sebuah bom yang sudah dipasang di bawah mobilnya. Tak lain tak bukan, itu adalah ulah sahabatnya sendiri, yaitu Mauricio. Mereka pun tembak-tembakan di antara mobil-mobil yang terparkir. Tapi tiba-tiba saja Maya menyusul Alex karena ia ingin memberikan obat Alex yang tertinggal. Namun sayang, Maya datang pada waktu yang tidak tepat. Alex sangat marah karena pacar semalamnya itu tewas. Lalu dengan amarah yang membuncah, dia segera menyerang Mauricio hingga akhirnya dia dapat melumpuhkan Mauricio. Yang pada akhirnya Alex mengikat Mauricio di dalam mobil yang sudah terpasang bom dan juga memasukkan jasad Maya ke dalam bagasi mobil tersebut. Dan
sampai di situ. Pada malamnya, saat William sedang berada di sebuah gym sedang asik-asik berolahraga, Alec tiba tepat di depannya dan tanpa say hello, Alec langsung mengeksekusi William. Tak berselang beberapa lama, FBI pun datang untuk mengolah TKP dan Gerald pun memerintahkan agen Vincent dan rekannya untuk mengusut kasus ini. Kembali pada Alec, dia kini berada di sebuah gedung terbengkalai bekas toko roti yang mana gedung tersebut merupakan masa lalu Alec. Setibanya di dalam, dia membuka flash disk yang ia dapatkan dari Alice yang ternyata itu adalah rekaman percakapan Alice dengan Devana Silman di mana Alice mengancam Devana dengan foto-foto dan video perbuatan anaknya yang bernama Randy sedang melakukan cocok tanam dengan Beatrice karena Alice ingin mendapatkan deal sebuah proyek. Namun itu semua tidak berjalan sesuai rencana Alice. Mr. Van Camp, we are not negotiating. You've crossed the line from which there is no return. Kembali pada agen Vincent dan rekannya Marquez yang mendatangi istri mendiang William untuk dimintai keterangan, namun sepertinya istri William tersebut tidak membantu sama sekali. Kemudian Vincent mendapat telepon dari detektif Danny di mana mereka menemukan jasad Mauricio dan Maya sudah hangus terbakar dan mereka mendapatkan nama David Marshall yang merupakan nama samaran Alec. I'll run the marshal name through VICAP, see if anything comes up. I'll hit you up with the ballistics as soon as they come back. Something to do. Yeah, thanks. Namun tiba-tiba saja ketika agen Vincent sedang berada di kantornya, ia mendapat telepon orang yang bernama David Marshall yang memberitahu bahwa bukan dia yang membunuh Beatrice, melainkan Mauricio yang sudah ia ledakkan dengan bom di mobilnya. Ketika agen Linda yang sudah melacak keberadaan Alec ketika dia sedang berbicara dengan Vincent, ternyata Alec berada di luar gedung kantor mereka, sedang duduk di bangku taman. Seketika, agen Vincent dan Linda pun mengejar Alec keluar. Namun ketika mereka tiba di bangku taman tersebut, Alex sudah pergi. Fucking with us. Scene berpindah pada Randy dan ibunya Devana, di mana Randy sangat ketakutan karena mengetahui William dan Mauricio sudah tewas dan dia tahu bahwa dia adalah target berikutnya. Devana mencoba menenangkan Randy dan menyuruhnya pergi dari kota itu untuk bersembunyi. Di sisi lain, Marquez kembali mendatangi istri William dan mendesaknya untuk mendapatkan keterangan. Karena merasa risih dengan hal itu, akhirnya istri William mengatakan bahwa mendiang suaminya tersebut bekerja untuk Devana dan Randy. Dan segera setelah mendapatkan informasi tersebut, Marquez memberitahu Vincent dan Linda. Kini mereka tahu bahwa target Alec berikutnya adalah Randy. Kemudian mereka pun kini segera menjaga Randy yang sedang mengadakan pesta di kapal mewahnya. Karena Alec memang orang yang sangat profesional dengan pekerjaannya, dia dengan mudah menyusup dan membunuh Randy. When I leave, lock the door. Got it. Target's on the boat. Mengetahui hal itu, Vincent dan rekannya segera mengejar Alec. Namun, Alec lebih cerdik dari yang mereka kira. Ketika Vincent berhadapan dengan Alec, Alec memberitahu nama sebenarnya dan Vincent sepertinya menyadari bahwa Alec mengetahui banyak rahasia tentang Devana dan Randy yang berhubungan dengan kasus perdagangan manusia yang ia usut selama ini. Hello, boy. I'm Alex Lewis. Listen, why don't you and I just have a talk? No time for that. Tiba-tiba saja Marquez datang dan menodongkan senjata pada Alec. Namun Vincent melarangnya untuk menembak Alec karena sedang mengorek informasi yang ia butuhkan. Alec pun segera pergi dengan mobilnya. Marquez yang kesal dan tidak tahu apa sebenarnya motif Vincent melepaskan Alec pergi, ia menembaki mobil Alec yang melesat dan mengenai perutnya. Setibanya di rumah tempat persembunyiannya, Alec pun mengobati luka tersebut. Singkat cerita, Alec pun kembali melanjutkan misinya, yaitu untuk membunuh Devana Silman, yang mana kini dia menyewa polisi untuk menjaga dirinya setelah kematian anaknya. Alec pun sampai di gedung di mana Devana bersembunyi. Polisi yang menjaga Devana sangat banyak, namun Alec yang memang profesional sangat mudah menembus pertahanan polisi-polisi tersebut.
ia bertemu dengan Devana, langsung menarik pelatuk pistolnya dan sayang, pistol Alex tidak menembakkan satupun peluru. Hingga akhirnya detektif Danny dari belakang memukul kepala Alex hingga pingsan. Sementara itu, di hari sebelum Alex melancarkan aksinya, agen Vincent dan rekannya baru saja mendapatkan informasi tentang siapa sebenarnya Alex. Dan mereka mencurigai bahwa Alex bersembunyi di gedung tua bekas toko roti milik ayahnya. Namun, ketika mereka tiba di sana, mereka sudah terlambat karena Alex sudah pergi dari gedung tersebut menuju tempat Devana Silman. Kembali pada Alex yang kini sudah ditahan oleh kepolisian El Paso, di mana detektif Danny sedang menginterogasi Alex. Namun Alex tak ingin bicara dengannya kecuali dengan agen Vincent. Karena itu Danny yang marah mengajar Alex hingga Alex tak sadarkan diri. I'm talking to the FBI agent. Vincent, Sarah. No one else. Di sisi lain, agen Vincent dan rekannya mendapatkan sebuah paket yang dikirimkan oleh Alex. Dan ketika mereka membuka paket tersebut, ternyata itu adalah flash disk yang berisi bukti kejahatan Randy Silman. Seketika agen Vincent membawa bukti itu kepada bosnya dan meminta atasannya itu untuk memindahkan Alex yang ditahan oleh kepolisian El Paso ke markas mereka, yang disetujui oleh bosnya tersebut. Namun ketika mereka menerima Alex dari detektif Danny, Alex sudah tak sadarkan diri hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Hal itu membuat agen Vincent marah kepada Danny hingga mereka hampir adu jotos. Kini Alex berada dalam pengawasan agen Vincent dan rekannya di rumah sakit. Dan Alex pun memberi mereka informasi tentang Devana Silman yang merupakan pejabat korup dan banyak melakukan kejahatan agar dibongkar oleh agen Vincent. Namun agen Vincent mengatakan pada Alex tidak ada cukup bukti untuk menangkap Devana Silman. Alex mengaku bahwa ada flash disk berisi bukti percakapan Devana mengancam Alice yang disimpannya di suatu tempat. Namun Alex sudah lupa di mana dia menyimpannya karena penyakit Alzheimer-nya sudah bertambah parah. Dia semakin sulit untuk mengingat sesuatu. Meski agen Vincent berusaha untuk terus mengingatkannya, namun Alex tetap tidak bisa mengingat di mana ia menyimpan bukti tersebut. Di sisi lain, Devana yang mengetahui Alex berada di rumah sakit memerintahkan seorang teman yang merupakan dokter pribadinya untuk membunuh Alex dengan racun. I get it. $10 million or prosecution in prison for sex with minors. Dan ketika dokter tersebut tiba di dalam kamar di mana Alex dirawat dan hendak menyuntikkan racun tersebut di tangan Alex yang hanya pura-pura tidur dan No, alcohol's wrong. Alex lebih dulu mencekik dokter tersebut. Kini Alex menyandra dokter itu. Polisi yang memang selalu memantau Alex melalui CCTV mengetahui kejadian tersebut segera menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Alex meminta pada polisi agar ia berbicara pada agen Vincent. Ketika agen Vincent datang dan diberitahu situasi tersebut oleh atasannya, ia segera menuju pintu rumah sakit dengan mobil polisi, di mana Alex keluar dengan menutupi dirinya dan dokter dengan kain putih untuk mengelabui para polisi. Ketika Alex keluar, Hold fire. sniper pun menembaknya. Namun ternyata itu bukanlah Alex, melainkan dokter yang sudah bertukar baju dengan Alex. Alex segera masuk dalam mobil yang dibawa oleh agen Vincent. Lalu Alex seperti meracau tak karuan mengucapkan kata Barry dan mengingatkan agen Vincent bahwa dia berhutang pada mendiang Beatrice. It's spelled B-E-R-Y. Right? Oh, yes, Barry. Agen Vincent yang kebingungan tidak tahu maksud dari perkataan Alex. Namun belum sempat ia bertanya pada Alex apa maksud dari perkataannya tersebut, Alex lalu keluar dari mobil dan You know what? To that child. Alex tewas ditembaki oleh polisi. Setelah kejadian itu, agen Vincent dan rekannya mulai mengemasi barang bukti kasus tersebut. Tim mereka dibubarkan karena kasus itu gagal diungkap dengan kematian Alex. Marquez kembali ke kepolisian Meksiko. Agen Linda dipindah tugaskan ke kejahatan anak, sementara Vincent dibebas tugaskan. Namun, ketika Vincent ingin mengemasi foto gedung tua di mana Alex bersembunyi sebelumnya, ia menyadari makna perkataan Alex tentang Barry.
lari. Dan benar saja, segera setelahnya, Vincent membawa bukti tersebut pada atasannya, berharap kasus tersebut kembali dilanjutkan dengan menangkap Devana. Namun sayang, atasannya tersebut tidak memberi izin karena saksi kunci Alex sudah mati. Alex yang kesal dengan hal itu mengatakan bahwa atasannya tersebut pengecut dan dia pun pergi. You're nothing but a fucking coward. Okay, that's it, Sarah. With pleasure. Singkat cerita, Alex yang sedang healing di rumah dengan mencuci piring, tiba-tiba saja Linda datang ke rumah dan mengajaknya untuk keluar minum-minum agar Vincent tidak stres. Di sisi lain, Devana sedang santai di taman rumahnya, menikmati malam dengan meneguk anggur merah cap orang tua. Namun tiba-tiba seseorang menggorok lehernya hingga Devana mati bersimbah darah. Mamam tucap orang tua. Kembali pada Vincent dan Linda, ketika mereka sedang minum khamar di sebuah bar, muncul berita di mana Devana dinyatakan meninggal, dibunuh, dan belum diketahui siapa pelakunya. Dan di akhir film, kita diberitahu bahwa siapa pembunuh sebenarnya, dan ternyata yang membunuh Devana adalah Marquez. Apa yang dapat kita simpulkan dari film ini? Seperti presenter favorit Mimin Sibotuna Desta sering mengatakan bahwa justice may be blind, but it can see in the dark. Halah, nggak nyambung cuk. Pokoknya begitulah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai kita berjumpa litan. Ciao.